Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Eko Widianto, dalam bahasan sosiolinguistik. Kemarin ada sebuah pertanyaan pada saat kita membahas tentang bilingualisme atau kemampuan seseorang dalam menguasai dua bahasa di dalam hidupnya. Apakah bahasa orang bisa disebut sebagai dwibahasawan atau multibahasawan itu ketika menguasai dua bahasa atau lebih, meskipun hanya pada penguasaan kosakata saja, atau harus menguasai dengan baik. Nah, ini perlu kita kembali ke beberapa pandangan ahli seperti Wordo, kemudian Joshua Alexander Fishman mengatakan bahwa yang disebut seorang bilingual atau dwibahasawan ataupun multibahasawan adalah seseorang yang menguasai bahasa dengan baik. Bahkan ada yang mengatakan penguasaan bahasa pertama, kedua, dan ketiganya itu sama. Jadi memiliki level yang sama. Tapi apabila kita lebih berpikir moderat, barangkali tidak sama persis, akan tetapi paling tidak pada posisi A1 atau posisi atau level dasar. Penguasaan bahasa pada level dasar itu sudah cukup sebenarnya. Namun apabila hanya menguasai kosakata dan itu sangat-sangat terbatas, dalam hal ini adalah marginal, saya rasa itu belum bisa dianggap sebagai seorang dwibahasawan atau multibahasawan. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan bahasan yang berkenaan dengan dwibahasawan atau multibahasawan. Kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan ciri-ciri dwibahasawan atau multibahasawan, dan teman-teman saya minta untuk mencari nih, kira-kira di sekitar teman-teman ada tidak multibahasawan atau dwibahasawan. Dan biasanya kondisi tersebut berpengaruh pada sikap seseorang. Ketika kita berbicara tentang sikap, kita selalu dihadapkan pada dua hal, yaitu sikap bahasa dan sikap non-bahasa. Sikap non-bahasa seperti tingkah laku, kemudian sopan santun, itu adalah sikap non-bahasa. Yang kedua adalah sikap bahasa. Nah, sikap bahasa ini menjadi salah satu kajian sosiolinguistik. Dan di dalam sikap bahasa, kita bisa melihat nih, seseorang berpihak pada satu bahasa atau tidak. Terutama orang-orang yang bisa kita sebut sebagai dwibahasawan atau multibahasawan. Apa sih sikap bahasa itu? Sikap bahasa ini bisa kita maknai sebagai keadaan seseorang menyikapi bahasa yang dikuasainya. Misalnya, Anda adalah seorang dwibahasawan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, paling sederhananya, atau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Anda tentu bisa bersikap berpihak kemanakah Anda? Apakah Anda lebih bangga berbahasa Jawa atau berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris? Sehingga sikap bahasa ini mengarah pada dua hal, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Apabila Anda terlalu sering menggunakan bahasa Inggris, padahal Anda adalah orang Indonesia, Anda bersuku Jawa, kita bisa katakan bahwa Anda memiliki sikap positif dalam bahasa Inggris, tapi sikap negatif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Apabila Anda lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, berarti Anda memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Nah, gitu. Jadi ada dua bentuk sikap bahasa, yakni sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif dan sikap negatif. Apabila Anda lebih berpihak pada satu bahasa, itu Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki sikap positif berbahasa tersebut. Anda lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, Anda berarti memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Tapi kalau Anda tidak bangga terhadap bahasa Indonesia, berarti Anda menunjukkan sikap negatif pada bahasa Indonesia. Sehingga sikap bahasa ini mengarah pada tiga hal. Yang pertama adalah loyalitas terhadap bahasa atau language loyalty. Nah, Anda punya jiwa loyalitas tidak? Anda punya jiwa yang
setia tidak terhadap bahasa Anda. Nah, selain loyalitas dalam berbahasa adalah kebanggaan dalam berbahasa. Ketika Anda berbahasa Indonesia, Anda merasa bangga tidak? Atau Anda lebih bangga menggunakan bahasa Inggris? Anda tidak bangga menggunakan bahasa Jawa? Nah, itu adalah language pride atau kebanggaan dalam berbahasa. Kemudian yang ketiga, sekaligus yang terakhir adalah berkenaan dengan kepatuhan terhadap norma kebahasaan. Sehingga ada 3 hal terkait dengan sikap bahasa. Yang pertama adalah loyalitas dalam berbahasa atau language loyalty, kebanggaan dalam berbahasa atau language pride, dan yang ketiga adalah kepatuhan terhadap norma-norma kebahasaan tersebut. Nah, bagaimana selanjutnya? Saya beri PR Anda untuk membaca apa itu sikap bahasa dan bagaimana efeknya, bagaimana keadaannya. Anda bisa melihat nih beberapa sikap masyarakat terhadap bahasa Indonesia, terhadap bahasa Jawa, terhadap bahasa Inggris dewasa ini, hari-hari ini. Di tengah-tengah masyarakat itu sebuah fenomena yang pasti terjadi, pasti ada. Tinggal Anda mau melihat, mengamati atau tidak. Sampai jumpa di perkuliahan atau bahasan sederhana berikutnya yang berhubungan dengan sosiolinguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.